sampai hari ini kita lakukan. Nggih, niku sedanten ada fadilahnya. Satu saja. Satu, setunggal mawon Bu, setunggal mawon Habib sampaikan. Setunggal mawon. Hadis niki saking sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asmanipun sahabat Abdullah bin Abbas, juga sering disebut dengan Ibnu Abbas. Beliau bercerita, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Jibril. Suatu saat Rasulullah bersama malaikat Jibril, sami'a naqidan minas sama. Kemudian terdengar suara yang keras, suara gemuruh dari langit. Farafa'a Jibrilu basara. Maka malaikat Jibril menengadahkan pandangannya. Oh, ini direkam lagi. Maju, Pak. Direkam atau difoto? Foto sama direkam. Baik. Rasulullah, hadis riwayat sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas menceritakan, suatu saat Rasulullah bersama malaikat Jibril. Kemudian ada suara yang keras bergemuruh terdengar dari atas langit. Jibril melayangkan pandangannya ke langit dan berkata, hada babus sama lam yuftah qablahu ba'd. Malaikat Jibril kemudian berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, pintu langit ini tidak pernah dibuka sama sekali sebelumnya. Baru kali ini saja Allah Ta'ala membukakan pintu yang langit ini. Fanazala malakun, turunlah malaikat, wa ma'ahu nuraini. Malaikat tadi membawa dua cahaya, menyampaikan dua cahaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril yang menerangkan, fa ammal awwal wa suratul Fatihah. Cahaya yang pertama, dua cahaya. Kemudian Jibril mengatakan, lam yu'ta li nabiyyin wala rasulin qablaka qattu. Dua cahaya ini juga tidak pernah Allah turunkan, tidak pernah Allah berikan kepada Nabi sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad. Fa'ammal awal, cahaya yang pertama adalah suratul Fatihah. Dan cahaya kedua, wa amma tsani khawatim suratil Baqarah. 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Insya Allah kita semua hafal dan sudah sering baca, yaitu surat Al-Fatihah. Dan yang kedua, 3 ayat terakhir, khawatim, 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yaitu amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Insyaallah kalau panjenengan tahlilan lah niki diwasa. Ngoten nggih? Amanar rasul sampai selesai. Amanar rasul la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan sampai waghfir lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Selesai. Itu 3 ayat terakhir khawatim suratil Baqarah. Kenapa dengan 2 cahaya ini? Jibril melanjutkan, lam taqra'huma illa utita bikulli harfin minhuma. Jibril melanjutkan, tidaklah engkau wahai Nabi Muhammad, tidaklah engkau membaca 2 cahaya tadi kecuali Allah mengabulkannya, kecuali Allah memberikannya dengan setiap huruf yang ada di dalamnya. Al-Fatihah niku berapa ayat? Bu? Al-Fatihah niku pinten ayat, Bu? 7. Fatihah itu 7 ayat. Fatihah itu 7 ayat. Fatihah itu 7 ayat. Berapa huruf? Yo kata gitu.
Al-Fatihah itu 7 ayat. Tetapi berapa huruf? Karena Allah Ta'ala memberikan hajat kita, Allah Ta'ala mengabulkan doa kita bukan 7 ayat, tapi dengan setiap huruf yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Dan cahaya yang kedua adalah 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Iya, 3 ayat. Tetapi berapa huruf? Berapa huruf? Lebih banyak dari Fatihah gitu kan? 3 ayat, tetapi jumlah hurufnya lebih banyak dari surat Al-Fatihah. Allah Ta'ala itu berkat cahaya Al-Fatihah, berkat cahaya yaitu khawatim surat Al-Baqarah, Allah kabulkan, Allah berikan segala yang kita dan minta dengan setiap huruf dari 3 ayat terakhir tersebut. Ini baru keutamaan Al-Fatihah dan 3 ayat dari Al-Baqarah. Belum yang lain-lain. Maka kalau kita berdoa kepada Allah Ta'ala kemudian diakhiri dengan Al-Fatihah, ngoten nggih? Qabul, kemudian bil barakatil Fatihah. Nggih, boten salah. Kenapa? Loh, ternyata dengan Fatihah itu loh Allah mengabulkan dengan setiap huruf dalam Al-Fatihah. Sebanyak apapun doa kita, sebanyak apapun hajat kita, sebanyak apapun keinginan kita, sebanyak apapun munajat dan kebutuhan kita, dikabulkan, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala barakah surat Al-Fatihah dan khawatim suratil Baqarah. Maka Habib sampaikan, loh, kalau kita diajari yasinan, diajari tahlilan, diajari istighatsah, diajak bersama-sama mau sarang-sarang, mereka mewariskan yang terbaik untuk kita. Allahumma, kita kadang belum tahu, kadang belum sinau, kadang belum ngaos, kadang belum ngaji. Tadi yang Habib sampaikan 1 hadis saja, baru 1 hadis tentang Al-Fatihah, baru 1 hadis tentang 3 ayat surat Al-Baqarah, belum lintu-lintu pun, belum yang lainnya. Pak, Bu, pangapunten nggih, panjenengan percaya sihir? Percaya. Panjenengan percaya santet? Percaya. Percaya gendruwo? Percaya. Percaya memedi? Percaya. Ini kok tiba-tiba ngomong memedi lapo gitu? Nabi Muhammad, Nabi niki Nabi, niki Rasulullah, ini Kanjeng Nabi Muhammad. Itu beliau sempat terkena sihir. Nabi ini, sehingga Allah menurunkan surat Al-Falaq. Dalam salah satu ayatnya, wa min syarrin naffatsati fil uqad, artinya wa min syarri, dan dari keburukan, dari bahaya an-naffatha, orang-orang yang membuat ikatan-ikatan dan jampi-jampi dalam ikatannya. Jadi kalau nyantet itu ada simpul-simpul ikatan, ada barang-barang yang diikat, dan nafasa dijampi-jampi, disuwur. Yang ingin Habib sampaikan, Bu, Pak, niku Kanjeng Nabi, apa Nabi kurang ibadah? Ya boten. Apakah Nabi kurang ngaji, kurang ngaos? Ya boten. Apa Nabi kurang sembahyang? Nggih boten. Apakah Nabi kurang wiridan kepada Allah Ta'ala? Nggih boten. Apa Nabi kurang berlindung dan berdoa kepada Allah? Nggih boten. Niki Kanjeng Nabi Muhammad yang terjaga, yang maksum, yang ibadahnya luar biasa. Loh, niku pangapunten, beliau itu sempat terkena sihir, maka Allah kemudian menurunkan surat Al-Falaq, menurunkan surat An-Nas. Maka Jibril yang kemudian membacakan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW
Jibril kemudian memberitahu kepada dia, wahai Nabi Muhammad, pangapunten, santet panjenengan niku Nabi Muhammad, iketan-iketan itu an-nafathat fil uqad niku, ikatan-ikatan jampi-jampinya itu ada terkena kepada panjenengan, tapi bendanya itu disimpan di dasar sumur. Kemudian Rasulullah perintahkan salah sahabat cari, masuk ke dalam sumur, dicari, ditemukan ikatan-ikatan, maka itu kemudian dibuka, diurai, maka sihirnya kemudian hilang. Bapak Ibu, Nabi niku sempat begitu. Nah, kita nih awak-awak ini loh, ojo dumeh. Ngaji kita dengan ngaji Nabi Muhammad yuk tapi jauh. Zikir kita dengan zikirnya Nabi Muhammad yuk jauh. Wiritan kita dengan wiritannya Nabi Muhammad jauh. Salat malam kita dengan salatnya Nabi Muhammad jauh. Nah, kalau Nabi Muhammad sempat kena yang seperti itu, kita ini lah. Ya, satu ojo dumeh. Kedua, jangan pernah tinggalkan waosan-waosan seperti ini. Jangan ditinggalkan waosan-waosan seperti ini. Yasinan, sae, tahlilan, sae, istighosah, sae, sholawatan, sae, rotiban, sae. Kenapa? Pada akhirnya kita kadang tidak tahu guna manfaatnya, tapi ternyata ini warisan yang luar biasa. Oh, dilampahi mawon, diwaos mawon. Pak Habib sampaikan, yang menyelamatkan bangsa negara ini inggih majelis-majelis wawasan-wawasan seperti ini. Pangapunten, coba di lockdown kayak kemarin dulu, bulan Maret, April selanjutnya. Tidak boleh kumpul-kumpul, masjidnya dikosongi, terawihnya tidak boleh, apa-apa. Kemudian Jumatannya disuruh persulit, masih tahlil muter-muter. Buat Habib ini bahaya nih, ini bahaya. Kenapa? Yang kulhu niku yang menjadi benteng selamat bagi kita semua. Al-Falak, An-Nas itu loh. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Niku ya kita maos niku lho. Itu benteng yang melindungi kita. Al-Fatihah niku lho melindungi kita. Ayatul Kursi itu lho mohon perlindungan kepada Allah. Tiga ayat terakhir surat Al-Baqarah niku lho perlindungan kita. Niku sedanten kita mungkin tidak tahu dan tidak tahu manfaatnya, tapi itu sebetulnya menjadi benteng perisai yang menjaga diri, keluarga dan lingkungan kita. Mantap gitu. Boten masyarakat pun melampaui paus. Bib saya gak pati khusyuk, paus pun. Bib saya gak pati fasih, boten nopo-nopo. Bib kula boten pati lancar, boten nopo-nopo. Pokok sarang-sarang mriki sedang dapat barokah fadilah. Amin. Amin Allahumma. Amin. Mugi-mugi jadi ilmu yang manfaat. Kula panjenengan sedanten paling istiqomah. Kalimat-kalimat thayyibah dia mau sedanten mungkin dijagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga, diselamatkan, dikasih kasih sayang, mendapatkan rahmat welas asih saking Allah Subhanahu wa taala. Pangapunten ingkang kata wal afikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.